Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Warahmatullah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Pertama-tama marilah sama-sama kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada siang hari yang berbahagia ini kita telah diberikan kesempatan, kesehatan untuk dapat berhadir di posko yang sangat indah ini dalam rangka merayakan besar-besarkan hari bangkitnya ajaran Islam, hari bangkitnya semangat para wanita, yaitu 1 Muharram 1446 Hijriah. Mudah-mudahan kita semua Allah berikan rahmat, kasih sayang, ridha serta ampunannya. Salawat beriring salam marilah sama-sama kita kirimkan kepada baginda Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam serta keluarga dan para sahabat-sahabat beliau sekalian. Kata-kata ta'zim Al-Mukarram yang kita muliakan bersama Abuya, Nyak dan Umi dan seluruh keluarga besar beliau, kita doakan mudah-mudahan beliau sehat selalu, semoga dan senantiasa dalam lindungan dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Yang kami muliakan hadir bersama kita itu Abuya Mahabbah, seorang sosok ulama yang sangat tawadhu. Setahu kami sering diceritakan oleh Abuya bahwa Abuya Mahabbah ini adalah salah satu ulama yang membenarkan ajaran tauhid tasawuf yang dibawa oleh Abuya kita. Jadi mudah-mudahan beliau juga beserta Umi dan keluarga besar beliau Allah sehatkan selalu, dimudahkan juga perjuangannya dan tercapai apa yang beliau cita-citakan. Dan yang kami hormati bapak-bapak, ada dari Bapak Camat, kami telah mendengar penyampaian beliau yang sangat bersemangat dengan adanya acara seminar RP2T ini, dan juga ada dari NPU yang teristimewa kepada Wali Nanggro Aceh Singkil, dan juga tadi sudah sampai Wali Nanggro dari Kecamatan Bener Meriah, Gunung Meriah, dan juga hadir Ibu Ketua P2T Pusat, dan yang teristimewa juga ada Ibu PJ Wali Kota Sebul Salam, yang mana sebelumnya beliau adalah Ketua P2T Aceh, yang senantiasa sering bersama kami P2T, RP2T. Juga ada bersama kita hadir juga Bunda Wali dari Gunung Meriah, dan semua bapak-bapak, ibu-ibu yang tidak mungkin kami sebutkan satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat kami dan teristimewa sekali kepada kakanda kami Ustazah Rahmi Wali. Semoga kita semua apa yang kita lakukan hari ini mendapat ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu, kami ini putri-putri Abuya hanya numpang kepada Abuya, ibu. Sebenarnya kami ini tidak ada apa-apanya. Terutama kami sangat merasa risih untuk berbicara di hadapan Bapak, di hadapan guru-guru kami yang telah lebih banyak ilmu. Jadi karena sami'na wa ata'na juga untuk bisa hadir di sini, ini hanya keberkahan daripada Abuya saja. Jadi ibu-ibu, bapak-bapak yang dirahmati Allah,
Seperti yang telah kita ketahui bahwa MPTT, P2T, RP2T di bawah komando Abuya yang senantiasa kita berjuang untuk kebaikan, yang senantiasa setiap hari tentu kita akan berjuang untuk lebih baik. Apa yang kita perjuangkan ibu-ibu? Tentu yang pertama diri kita sendiri. Kita akan berjuang melawan syaitan dan hawa nafsu yang setiap saat menggerogoti, yang setiap saat tidak pernah absen, tidak pernah luput sedetik pun. Syaitan dan hawa nafsu itu akan terus menggoda kita, akan terus menjerumuskan kita. Jadi oleh karena itu kita perlu benteng, benteng yang kuat untuk menghalangi daripada godaan syaitan dan hawa nafsu itu. Bagaimana mereka sangat kuat, juga kita perlu kekuatan yang ekstra agar kita bisa selamat daripada tipu dayanya. Jadi syukurlah hari ini kita punya seorang guru mursyid, murabbi yang senantiasa sangat sayang kepada umat. Dulu ibu-ibu, ini sedikit ta'aruf. Kami ini berdua sebaya ibu, daripada anak Umi dan Nya. Beliau kakanda saya ini terlalu cepat menikah. Jadi umur 15 tahun udah menikah, sekarang sudah punya cucu. Tapi saya lama di pesantren. Jadi lama di pesantren, ada mengaji di Lamno. Sehingga berumur 25 tahun baru menikah. Tentu secara zahirnya ilmunya lebih banyak saya ibu, secara zahirnya. Tapi kita pahami ketika kita mengaji di pesantren, kita kaji kitab demi kitab fikih, tauhid, tasawuf, di situ bukan mendekatkan diri, bukan menambah ketawaduan kita terhadap Allah, tapi membawa kepada kesombongan, merasa diri hebat, merasa diri lebih alim. Tapi dengan ajaran Abuya ini, tauhid tasawuf ini, disitulah saya secara pribadi baru sadar Allah kan adil. Kita tahu Tuhan itu adil. Berarti seolah-olah kalau kami di pesantren ini, Tuhan lebih sayang kepada kita yang santri, karena setiap hari kita berjamaah, mengaji, memang penuh dengan kebaikan. Ini bagaimana dengan hamba-hambanya yang lain? Bagaimana dengan hamba-hambanya yang tidak berkesempatan untuk bisa belajar di pesantren? Di situ apakah Tuhan tidak adil? Jadi dengan belajar terus ilmu Abuya, Abuya terus mengajar kita. Jadi ilmu, menuntut ilmu itu tidak ada batasnya, ibu kan? Minal mahdi ilal lahdi, dari ayunan sampai ke dan mahdi. Kami melihat Abuya terus mengajar sangat istiqamah. Beliau mengajar setiap hari di Darussalam, di PAUH, di Darul Ihsan, di PAUH setiap hari. Yang muridnya dari setiap kalangan masyarakat. Ada santri, ada bapak-bapak, ada ibu-ibu, ada nenek-nenek, ada kakek-kakek, ada anak-anak. Silahkan dengar kajian Abuya. Setelah kami mengikuti kajian kami, baru disitulah kami sadar. Jadi ilmu ini adalah jalan, belum sampai ke tujuan. Jadi kalau ilmu ini membawa kita kepada jauh dengan Allah, karena kita tahu kesombongan itu sebesar zarah ada kesombongan dalam batin kita, tidak akan kita mencium bau surga. Jadi alangkah sedihnya selama ini kita menuntut ilmu, belajar, kalau akhirnya ilmu itu akan menghujah kita hari kiamat nanti. Sungguh luar biasa ruginya. Jadi dengan ajaran tasawuf, syukur kami dulu melihat Abuya itu adalah ayah, bukan seorang guru. Jadi ayah. Kadang sudah duluan para wali-wali Nanggro, bapak-bapak di sini merasakan Abuya itu adalah guru mursyid yang senantiasa membawa kita kepada Allah. Kami kadang-kadang anak-anak ini terhijab, ibu. Terhijab karena dekat. Kadang-kadang kita ayah, anak jadi minta hak kepada ayah. Tapi terus Abuya mendidik kami agar kami bisa merasakan bahwa beliau itu adalah guru kan. Guru yang melebihi segala-galanya.
melebihi daripada ayah dan ibu kita. Karena beliaulah yang mengajarkan, yang memberitahu kita siapa kita sebenarnya, siapa Tuhan kita. Jadi ibu-ibu yang dirahmati Allah, istiqamahlah terus bersama ibu-ibu. Ini saya pribadi mengatakan bukan karena Abuya itu ayah kami, tapi betul-betul seorang guru yang sangat sayang kepada umat, yang setiap hari terus memanggil-manggil. Dulu saya pribadi hanya mengajar di pesantren mengajar setiap hari. Abuya menyuruh keluar buat majelis-majelis taklim. Sayang umat di luar sana, bagaimana mereka? Saya tidak mau, ibu-ibu. Saya lebih enak dengan kitab. Kata Abuya, kalau di pesantren jadi berapa orang lah yang masuk pesantren, khusus remaja. Tadi bagaimana dengan ibu-ibu yang sudah tua, apakah sudah selamat daripada godaan syaitan dan hawa nafsu? Karena kita tahu bahwa syaitan hawa nafsu sampai akhir hayat kita, dia akan terus menemani kita sampai akhirnya. Na'udzubillah, kita minta kepada Allah agar kita husnul khatimah. Adik-adik kami remaja yang dicintai oleh Allah, Allah berfirman dalam Al-Quran, Bismillahirrahmanirrahim, Man amila sholihan min dzakarin aw unta wa huwa mu'min falnuhyiyannahu hayatan thayyibah. Siapa yang beramal soleh, baik laki-laki maupun perempuan, dan dia beriman, maka hendak kami berikan dia kehidupan yang baik. Jadi kehidupan yang baik semua kita mau, ibu kan? Nah, itulah yang kita cari. Pagi keluar cari rezeki, ikutlah pilkada, ikut ini, yang ingin mencari kehidupan yang baik. Padahal Allah telah memberikan resep untuk kita mencapai kehidupan yang baik itu hanya 2 saja. Amal saleh dan iman yang kamil. Hanya 2 saja. Terserah kita mau pekerjaannya apa, yang penting halal, yang penting sesuai dengan syariat. Tapi yang betul-betul kita kejar untuk mencapai kehidupan yang baik ini adalah iman dan amal soleh. Keimanan yang kuat, keimanan yang kokoh, iman yang kamil, itu yang sering kali Abuya ucapkan. Yang tidak akan pernah goyah keimanan kita terhadap Tuhan kita. Bagaimana dengan Pancasila yang telah kita ketahui bahwa ketuhanan yang Maha Esa. Berarti kita ketahui bahwa yang hidup, sebenar hidup hanya Allah semata. Dan amal soleh, berarti batin kita beriman kamil, itu berma'rifah, zahir kita beramal soleh, yaitu dengan ibadah baik, berakhlak mulia. Itulah modal kesuksesan untuk mencapai kehidupan yang baik di dunia maupun di akhirat kelak. Semua kita itulah tujuannya. Jadi ini di dalam organisasi MPTT, P2T, RP2T ini, bagaimana kita terus bersatu untuk menegakkan, menciarkan agama Islam ini, meneruskan dakwahnya Rasulullah SAW. Hari ini dengan kita memperingati hijrahnya Nabi dari Mekah ke Madinah, seperti sekarang kita hijrah dari kebodohan kepada berilmu pengetahuan. Hijrah kita daripada lemahnya iman. Bagaimana agar iman kita ini kokoh? Kita peganglah guru kita itu Abuya. Karena dengan guru lah kita akan bisa cepat sampai. Bukan tidak sampai, kadang tidak perlu lama. Lama sampainya, akhirnya kita mati belum sampai ke tujuan. Jadi kita tingkatkan keyakinan kita terhadap guru kita hari ini. Ini ada wali Nanggro yang telah dilantik oleh Buya sebagai perpanjang tangan beliau. Kita patuhi apa yang beliau katakan, karena kita melihat Abuya satu guru kita. Jadi di dalam perjalanan ini banyaklah kasak kusuk, ibu-ibu kan. Itu di mana saja kita seperti itu, manusia biasa. Tapi kita yakinlah al-mu'min kal jasadil wahid. Orang beriman itu seperti tubuh yang satu. Al-mu'minuna kal jasadil wahid. Kita orang beriman seperti tubuh yang satu.
Ada yang menjadi kepala, ada yang menjadi tangan, ada yang menjadi kaki. Kepala jangan sekali-kali menghina kaki, karena tanpa kaki kepala gak bisa juga pergi kemana-mana. Jadi di antara kita harus saling menguatkan, saling mengisi, tidak menjelek-jelekkan, tidak saling menjatuhkan. Kita awalilah dari organisasi kita MPTTI ini. Semoga dengan MPTTI ini berjaya, kita akan juga bisa merangkul semua umat Islam di dunia ini agar mencapai tujuan yang sebenar tujuan, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekian demikian dari kami, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.